Shalom teman-teman. Ya, hari ini kita berjumpa di dalam konten Street Justice. Saya ingin membacakan ayat yang ada di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Yaitu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Kita lihat di dalam ayat ini bahwa Allah itu sudah menetapkan bahwa apapun yang kita alami, tantangan yang kita hadapi itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi takarannya itu udah pas. Kalau misalnya si A kuat mengangkat beban seberat 10 kilo, ya itu yang akan diberikan oleh Tuhan. Si B ngangkat beban 20 kilo, ya seberat itu yang akan dibebankan kepada si B. Jadi kita tidak bisa ketika menghadapi masalah, kita berpikir, berkata, ya pencobaan yang aku alamin, masalah yang aku hadapi ini sangat berat. Kalau kamu kan masalahnya nggak seberat aku. Nggak bisa kayak gitu, saudara. Karena kita nggak boleh mengklasifikasikan menurut pengertian kita sendiri. Bahwa masalah yang kita hadapi lebih berat, masalah orang lain itu lebih ringan. Karena buat orang yang menurut kita mengalami masalah lebih ringan, buat orang itu masalahnya itu ya udah berat. Karena ya sejauh itu takarannya. Nah, seringkali ketika kita menghadapi masalah yang seakan-akan menurut kita itu sangat berat, seakan-akan tidak ada jalan keluar, kita tidak ngerti mesti ngapain supaya kita bisa keluar dari masalah itu. Kita bisa meragukan Tuhan. Sedangkan di dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan itu setia, Ia akan memberikan jalan keluar. Lah kenapa sih kok kita itu seringkali itu merasa putus harapan gitu ya. Saya pun juga mengalaminya. Beberapa hari yang lalu ini juga saya itu rasanya hati itu nggak karuan-karuan, nggak tahu bisa kayak orang itu down gitu loh, nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya gimana caranya keluar dari masalah yang saya hadapi. Jadi ceritanya saya itu punya simpanan barang yang saya beli tahun lalu itu dengan harga yang tinggi. Dan tahun ini harganya itu anjlok sangat banyak sekali. Dan kalau saya sampai jual barang itu, kerugiannya itu nggak tanggung-tanggung. Nah di sini saya ngelihat, loh Tuhan, kok gini ya Tuhan? Padahal saya itu baru aja mengalami hal yang menurut saya itu mujizat yang Tuhan kasih. Saya baru mengalami itu terobosan dalam hal keuangan. Kok terganjel masalah ini lagi? Jadi seringkali kita itu ketika menghadapi masalah yang sama untuk kedua kalinya, yang tadinya di awal pertama kita itu bisa tetap survive, tetap berharap penuh sama Tuhan, itu tuh ketika ngalami hal yang sama, karena mungkin Tuhan lihat dan Tuhan pingin menguji hati kita, bagaimana jika kamu mengalami hal yang sama untuk kedua kalinya. Dianggap belum lulus yang lalu itu. Nah itu kita itu seringkali kehabisan tenaga. Kenapa tuh kok kita kehabisan tenaga? Karena kita itu, kalau yang menurut yang saya alami itu karena saya mengalami euforia gitu ya. Ketika Tuhan memberikan jalan keluar atas masalah yang lalu dalam hal keuangan, saya mengalami terobosan, bisa membayar hutang-hutang. Itu saya tuh
terlalu merasa puas diri, bangga dengan pekerjaan Tuhan yang dinyatakan atas diri saya, sehingga membuat saya itu lupa. Saya tidak menjaga hubungan saya dengan Tuhan. Saya tidak mendekat lagi pada Tuhan. Jadi ngerti ya kalau orang euforia itu senang-senang dengan kemenangan yang telah kita capai. Nah, membuat saya itu akhirnya ketika diperhadapkan dengan masalah yang sekarang ini sedang saya hadapi, ketika saya tadinya itu berharap melihat jalan keluar, melihat pertolongan Tuhan, dan sampai saat ini belum terlihat, itu saya itu down. Nah, sampai saya tuh waktu itu beberapa hari yang lalu tuh saya cuma doa, Tuhan, kok aku kayak gini ya? Kenapa aku itu mempunyai rasa jengkel, marah, pesimis, merasa bahwa Tuhan itu kok kelihatannya gak suka gitu loh dengan kondisi saya yang adem ayem. Nah, tapi justru ketika saya protes seperti itu, ketika saya ngedumel, itu justru Tuhan malah memalingkan wajahnya. Semakin gak enak hati itu. Gak karuan-karuan pokoknya. Gak bisa dekat sama Tuhan, sekalipun saya menginginkan kedekatan dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak mau membuka hati saya, karena saya terlalu mengasihani diri saya, membenarkan kondisi hati saya saat itu. Tidak membuat saya tuh merendahkan hati saya di hadapan Tuhan. Nah, sampai saya itu gak tahu lagi mesti seperti apa. Tapi saya tahu kalau cuma di dalam Tuhan saya itu bisa mendapatkan ketenangan. Saya itu bisa mempunyai pengharapan. Jadi gak bisa lepas dari Tuhan. Nah, yang bisa saya lakukan cuma ya berusaha ketika ada renungan, ada teman-teman yang membagikan renungan atau senior pastor, itu saya itu baca, dan di situ saya dapatkan bahwa saya itu harus percaya sama Tuhan, tidak boleh bersandar dengan pengertian saya sendiri. Saya ngerti hal itu, bahwa Tuhan berbicara kepada saya, dan juga saya dapatkan bahwa ketika saya berada di dalam masalah itu, saya itu tidak boleh meninggalkan hati untuk berbuat baik, untuk melakukan hal yang baik. Jadi renungannya itu kurang lebihnya berkata, ketika kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali pada kita. Tuhan intinya Tuhan itu juga akan berbuat baik sama kita. Jadi istilahnya tabur tuai, seperti tabur tuai gitu ya. Ketika kita menaburkan kebaikan, kita juga akan menerima kebaikan yang dari Tuhan. Nah, di situ itu hati saya mulai enak. Oh iya ya, meskipun saya ngadepin masalah, tapi saya itu nggak boleh istilahnya itu menjadi seseorang pribadi yang egois, sehingga saya tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Nah, saya terus berusaha mendekat, dan ketika saya mendengarkan lagu-lagu rohani, saya juga berusaha berdoa. Di situ Tuhan mulai jamah hati saya. Posisi hati saya itu mulai membaik.
Jadi ketika kita sedang menghadapi masalah yang menurut kita sangat berat, kita tidak boleh menjauh dari Tuhan. Kita gimana caranya meskipun kita tidak bisa, seperti yang saya alami, kita itu harus ngerti bahwa kita tidak boleh lari dari Tuhan. Kita justru harus semakin merendahkan diri, meskipun kita terseok-seok, tetap kita harus cari Tuhan. Karena ketika kita lari pun keadaan kita itu justru tidak akan menjadi baik. Justru keadaan kita itu akan menjadi semakin buruk. Mungkin kelihatannya kita bisa happy di luaran sana, kita bisa bersenang-senang, tetapi setelah itu kondisi kita itu justru akan semakin memburuk ketika kita berada di luar Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita dengar hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah putus harapan. Dia tidak membiarkan Tuhan untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu di dalam hidupnya. Padahal Tuhan itu adalah sumber segalanya. Dia sanggup melakukan apapun perkara yang kita hadapi supaya kita dapat melewatinya, supaya kita bisa mencapai kemenangan bersama dengan Tuhan. Jadi teman-teman, ketika saat ini ada teman-teman yang sedang mengalami keadaan yang rasanya tidak kunjung selesai, jangan patah semangat, tetap cari Tuhan, carilah Dia selama Ia berkenan ditemui oleh kita. Segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Terima kasih. Biarlah apa yang saya sharingkan pada hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh membangun teman-teman untuk menjadi bangkit kembali, untuk bersemangat kembali dalam mengikut Tuhan. Tetap melakukan hal-hal yang baik yang seharusnya yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Percaya semuanya akan selesai tepat pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.